Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dava. Selamat datang di episode spesial yang berjudul Bisnis Budaya Inspiratif. Nah, saya ini akan memandu talk show pada hari ini. Nah, di era digital ini banyak anak muda yang sukses membangun bisnis dan hobi mereka. Nah, salah satunya itu adalah thrifting. Thrifting bukan hanya tentang berburu baju bekas, tapi juga tentang kreativitas dan keberlanjutan, dan juga bisa jadi peluang bisnis. Hari ini kita akan mengupas kisah inspiratif seorang pengusaha muda yang memulai dari thrifting baju bekas dan menjualnya melalui platform TikTok. Apa rahasia dari kesuksesannya? Kita akan mengupas secara mendalam pada hari ini. Nah, perkenalkan gue Anca sebagai penjual thrifting. Oke, siap. Nah, bisa nggak sih Mas ceritain bagaimana nih awal mula Mas ini terjun nih ke bisnis ini, atau Mas ini suka pada thrifting ini? Awal mula gue di bisnis thrifting itu gue dikenalin sama abang gue. Karena abang gue awalnya juga dia nyari barang buat pakaian dia. Terus gue lihat-lihat kok keren juga ya. Terus gue juga tanyain kan, ini beli di barang di mana? Terus gue juga diajakin sama abang gue. Terus gue beli satu, lama-lama banyak kan barang thriftingnya. Terus abang gue saranin lebih baik mendingan dijual aja daripada disimpan. Terus gue pikir iya juga sih, lumayan juga kan. Habis itu ya udahlah gue yang nyari barang, terus abang gue yang jualin. Jadi gue fokusnya nyari barang terus. Jadi abang gue fokus ngejualin doang. Berjalan waktu, terus abang gue udahan karena dia kerja kan. Jadi semua yang manage bisnisnya jadi gue sendiri. Terus kenapa gue berani terjun di dunia thrifting? Karena waktu itu gue mulai thrifting di tahun 2019. Yang dimana gue juga hobi gue juga banyak kan. Jadi gue dari thrifting juga gue dapat beberapa masukan lah. Termasuk kayak duit juga kan. Karena kalau di masa sekolah gue dapat duitnya terbatas. Sedangkan kalau ada pemasukan lain, jadi gue bisa kemana-mana. Salah satunya ya hobi gue itu Thrifting itu ya. Nah, berarti Mas ini tuh cuma sekedar nyari barang lalu kasih ke customer, nggak ke abang ini, cuma nyariin barang doang gitu? Enggak sih, karena kan yang namanya jualan itu kan yang pertama harus ada target marketnya. Karena kalau nggak ada target marketnya, lu bakal bingung kan jualan kemana, ke orang siapa atau kemana-mana kan. Awal asal juga gue juga bingung ini jualan kemana. Yang pertama tuh pasti jualan ke teman kan. Jadi teman abang-abang gue tuh lumayan rame kan. Jadi awal mula disupport tuh dari teman ke teman gitu. Jadi cara gue tahu gimana bisa jual ya kemungkinan gue juga ngikutin saran dari abang gue juga. Nah, bagaimana sih proses Mas ini menemukan dan memilih baju untuk thrifting, dan apa tips agar barang-barang ini yang dijual laku nih? Nah itu yang bisa dibilang market. Karena lu harus tahu marketnya, tujuannya kemana, arahnya kemana. Sedangkan market gua tuh sekarang fokusnya di anak muda. Di anak muda yang dimana anak muda itu tipikalnya kan nyari barang yang oke-oke kan. Jadi gue nyari barangnya juga di pasar yang oke-oke. Jadi permintaan apa yang ada, nah gue cari barang di pasar kayak gitu. Oh iya. Jadi makanya lumayan cepat laku karena gua tergantung target anak pasarnya, anak mudanya mau apa. Jadi gua yang sediain barang. Nah, platform TikTok ini jadi pilihan utama nih buat Mas ini. Apa sih keuntungan TikTok dibanding platform lain seperti Shopee atau Instagram atau Tokopedia dan lain-lain? Gue jualan tuh di platform TikTok sama Instagram. Oh, Instagram juga? Instagram juga, jadi bukan TikTok doang.
Jadi cuma condongnya lebih banyakan ke TikTok sih, karena TikTok sama Instagram beda kan. Kalau Instagram tuh misalnya kita nge-live, Iya. yang nonton kan cuma follower doang kan. Sedangkan kalau TikTok tuh kita nge-live, yang nonton tuh rame-rame. Jadi mencakup ke skala banyak. Iya, Jadi bukan yang tergantung follower doang. Iya. Yang penting kalau di TikTok kan gimana cara rame, yang penting lu rutin live aja. Lama kelamaan juga rame, yang penting pembawaannya oke aja. Jadi gue jualan juga fokusnya di TikTok karena lumayan lah dibandingkan Instagram. Cuma dua-duanya gue jalanin biar nggak misalnya salah satu ada kendala, satunya lagi nopang gitu. Nah, berapa sih pendapatan yang Mas dapat nih selama 1 bulan aja? Nah, stop lu. Saya jawab nanti di segmen 2, oke? Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bisnis Muda Inspiratif. Nah, kembali lagi nih di podcast Muda Bisnis Inspiratif. Nah, gimana Mas? Tadi tentang pertanyaan saya tuh. Berapa sih pendapatan rata-rata itu selama per bulan? Buat pendapatan rata-rata itu gue nggak bisa sebutin karena gue nggak tahu. Karena gue mengelola manage keuangan itu masih kurang rapi ya, belum rapi banget. Cuma kalau dihitung-hitung penghasilan yang dimana itu Kotornya gitu. Kalau kotor itu nggak kelihatan karena di dana saldo itu duit bisnis, duit pribadi nyampur semua. Jadi yang penting itu per bulan nambah terus gitu. Dan itu juga gue pakai buat modal lagi gitu. Iya, buat modal lagi, dan gue nggak hitung. Tiba-tiba barang makin banyak aja. Jadi kayak kita ngumpulin banyak barang dulu, nanti baru dijual-jual gitu ya. Iya kayak gitu. Cuma kalau tentang pendapatannya gue nggak bisa sebutin karena gue juga kurang tahu, karena gue manage keuangan tuh kurang oke. Yang penting mah gue fokus jual terus aja. Berarti udah jual gitu ya. Jual terus yang barang kita ambil terus nih dari siapa? Dari pasar. Jadi gue nanti jual. Cuma jangan diikutin kayak gue ya. Cuma gue juga kadang males kan ngitung duit. Yang penting kan duitnya bertambah terus aja. Jadi gue buat penghasilan nggak bisa sebutin karena gue kurang tahu. Nah, apa sih nih tips buat anak-anak muda nih? Kan sekarang nih banyak nih anak muda yang kayak pengen bisnis tapi bingung. Nah, mulainya dari mana? Itu bisa kasih saran nggak buat teman-teman kita yang ada di rumah mungkin? Saran dari gua yang mau mulai bisnis, yang pertama tuh niat, yang kedua konsisten, sama yang ketiga belajar dari pengalaman. Karena misalnya lu niat doang, gak konsisten, sama aja bohong kan? Karena semua tuh tergantung niatan juga sama konsistennya. Karena teman-teman gue juga banyak kan yang ngelihat gue sekarang, yang dimana gue lumayan udah laku terus barang. Temen gue juga banyak yang mau ikutan. Cuma ada beberapa orang yang udah gue kasih tahu caranya gimana. Cuma sebulan 2 bulan awal dia langsung udah nyerah gitu. Karena dia nggak mau sabar, nggak mau belajar dari pengalaman dan nggak mau konsisten. Yang namanya jualan kan harus sabar ya. Sabar sama konsisten. Sabar, konsisten, niat. Nah, yang pertama itu niat, terus konsisten, sabar. Betul. Itu kuncinya tuh. Sama satu lagi belajar dari pengalaman. Nah, belajar dari pengalaman. Jadi seiring waktu pasti ada tuh ya, kayak trouble pasti ada. Bener. Namanya bisnis trouble-nya gede. Nah, ceritain dong Mas, momen sukses terbesar Mas nih. Dan apa yang membuat Mas ini bangga? Sukses terbesar gue dan gue bangga, gue bisa wujudin yang orang tua gue mau dan yang lagi kepengen. Misalnya kayak orang tua gue mau sesuatu dan itu gue bisa beliin. Jadi itu sukses terbesar gue. Ibarat kata kayak titik capek gue, titik lelah gue terbayarkan dengan senyum orang tua. Keren teman-teman. Itu dia. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Siap. Apa sih rencana Mas nih untuk bisnis thrifting ini ke depannya? Misalkan kayak ekspansi atau inovasi baru. Buat ke depannya sih gue bakal ekspansi bisnis gue menjadi lebih besar ya.
Cuma gue fokus dulu di penjualan TikTok gue sama Instagram gue biar lebih rapi lagi sama keuangan gue lebih terkontrol lagi kan. Jadi buat kedepannya misalnya kalau semua udah terkontrol, gue juga bakal akan sediain offline. Jadi online ada, offline ada. Jadi dua-duanya bergerak. Nggak fokus di online aja. Kalau sekarang kan online doang nih. Jadi nanti buat kedepannya ekspansi bakal buka offline. Bakal buka offline. Nah, semoga Mas bisa wujudin itu semua ya. Siap, makasih Mas. Amin. Nah, itu dia cerita dari Mas Anca, benar-benar inspiratif dan penuh motivasi. Terima kasih banyak nih buat Mas Anca atas waktunya dan juga ceritanya sangat menginspirasi kita semua. Dari kisah ini kita belajar bahwa dengan kreativitas dan juga ketekunan, hobi bisa menjadi bisnis yang sukses. Nah, kita juga melihat bagaimana dunia thrifting ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, Betul. tapi juga mendukung gaya hidup yang keberlanjutan. Dengan dunia thrifting ini memanfaatkan barang bekas tentunya kan. Untuk teman-teman di rumah jangan ragu untuk memulai bisnis dan juga hobi kalian. Seperti thrifting ini, waduh, itu sangat menginspirasi Mas. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama saya Dava. Pamit undur diri.